Kembali lagi dengan aku Monica di Popin, Podcast Pintu. Hari ini kita akan bincang-bincang dengan seseorang yang suka membawa banyak tawa nih. Penasaran kan siapa? Ini dia Kak Gilang Baskara. Yeay, hai Kak. Halo Monica. Apa kabar? Sehat. Baik, sehat-sehat ya Kak. Sehat. Nanya nih Kak, ya. Selama masa pandemi ini kegiatan Kakak tuh apa aja sih? Kayaknya sama kayak kebanyakan orang lainnya ya, berkurang pekerjaannya, terus banyak melakukan hal-hal yang biasa dilakukan di luar tapi lakuinnya di rumah. Ya, gitu-gitulah pokoknya. Seperti biasa saja ya sama semua. Boleh ceritain dong Kak, gimana sih, kita penasaran nih awalnya bisa masuk ke stand up comedy? Oh ya. Jadi dulu pertama kali tuh nyobain kan stand up Indo tuh kan komunitas bentuknya di Indonesia. Pertama kali nyobain di Bandung karena waktu itu kuliah di Bandung. Nyobain di komunitas stand up Indo Bandung karena disuruh teman dan waktu itu yang nonton juga banyak teman-teman jadi berani. Terus ya udah itu nyoba-nyoba aja sebenarnya awalnya. Tahu-tahu udah 10 tahun kemudian masih di sini. Wow, itu karena emang keinginan sendiri atau kayak temen bilang kayak ayo semuanya pada nyobain gitu? Disuruh temen. Jadi kalau stand up-nya sendiri saya udah tahu sebelumnya tapi nonton yang luar. Habis itu nonton yang Indonesia kan, nonton kayak Panji, Radit segala macam. Habis itu temen nyuruh, Lang cobain nih ada stand up. Mungkin bagi mereka saya lucu kali di tongkrongan atau gimana. Terus akhirnya nyobain aja udah dengan bekal, bisa dibilang bekalnya nol lah, bikin materi waktu itu belum ngerti teorinya, yang penting bikin materi aja. Terus sebelum nyobain stand up pertama kali itu Oktober 2011 sama sekali belum pernah atau nggak biasa ngomong depan umum, nggak biasa. Ya pokoknya ngomong depan umum tuh paling anti lah dulu. Tahu-tahu nyobain, bisa kayak gitu. Terus terjebak sampai sekarang. Itu sebenarnya karena dorongan teman doang. Berarti nih ya, teman-teman yang suka lucu boleh juga nih coba stand up comedy. Benar. Harus didukung teman-teman. Betul. Terus mau nanya nih Kak, sebelum perform biasanya ide-ide itu dapat dari mana sih Kak, materinya itu? Ide tuh banyak sih, bisa dari baca, bisa dari nonton berita atau apa. Cuma kalau sepengalaman saya, kebanyakan ide tuh justru datang dari kehidupan sehari-hari aja gitu, yang sehari-hari kita jalani tanpa sadar itu semua bisa jadi materi gitu. Kayak saya punya materi soal angkot karena waktu sekolah naik angkot terus, punya materi soal ojek online, punya materi soal kalau di Jakarta ada MRT, ada Transjakarta gitu, karena ternyata hal dari keseharian pun tuh bisa jadi materi gitu. Jadi nggak perlu mikir jauh-jauh atau mikir mau bikin materi dari apa gitu, tapi keseharian tuh bisa jadi materi. Kayak dari pengalaman juga gitu ya berarti ya. Iya. Nah, selama masa karir menjadi stand up comedian nih Kak, Kakak sudah berapa lama menjadi stand up comedian? Berarti kalau dihitung secara profesional itu dari 2012 lah, waktu ikut kompetisi di TV. Kalau nyobain pertama 2011 akhir, cuma hitungan profesionalnya maksudnya kerja ini gitu, jadi kerjaan gitu ya mulai 2012 itu. Momen paling berkesan nih Kak selama masa karir Kakak sebagai stand up comedian? Apa paling besar? Banyak sih sebenarnya momen-momen yang nggak akan dilupa gitu. Tapi mungkin selain yang waktu ikut kompetisi, karena itu jadi titik awal karir, sama sempet diajak waktu Panji pertama kali tur dunia 2013 atau 2014 tuh saya termasuk yang komik pembuka, ada 3, saya salah satu diantaranya. Jadi diajak saya kebagian ke Brisbane, Australia, ke Guangzhou di Cina, sama ke London, Inggris, tampil di sana. Wah, sudah go internasional dong berarti. Waduh, enggak juga dong, tapi kan yang nonton orang-orang kita juga. Yang lagi ke luar negeri itu, contohnya ke Brisbane, apakah stand up komediannya dengan bahasa Inggris? Enggak, jadi waktu Panji turnya tuh memang target utamanya adalah orang Indonesia yang ada di sana, entah kerja, entah mahasiswa segala macam. Organizernya biasanya mahasiswa yang di sana.
Tapi dari pengalaman beberapa kota tuh pasti ada warga lokalnya yang nonton. Entah dia lagi belajar bahasa Indonesia atau diajak temennya yang orang Indonesia, tapi selalu ada warga lokalnya lah, 5 orang gitu, pasti ada. Oh, mereka ngerti ya berarti ya? Iya, kebanyakan emang kayaknya emang dia mungkin lagi belajar bahasa Indonesia, terus mungkin sekalian sambil belajar, jadi nonton orang ngomong bahasa Indonesia langsung kali, ya udah. Kayak gitu, jadi selalu Gimana ada. yang kalau di Guangzhou ya? Yang di Guangzhou ada juga. Malah kalau saya kan kebagian 3 kota itu ya, sebenarnya kan dari rangkaian turnya banyak kotanya. Guangzhou itu yang paling rame, itu sampai 500 orang kalau nggak salah. Kapasitasnya besar, panitianya solid banget, panitia mahasiswanya tuh anak-anak Indonesia yang di sana. Jadi yang datang juga rame. Wah tuh terorganize dengan baik sekali yang di Guangzhou tuh, anak-anak di sana. Oh, itu berarti paling berkesan Guangzhou nih saat stand up comedian internasional. Iya lumayan. Atau sebenarnya sama London sih, karena kayak kaget aja gitu ya. Stand up kok bisa bawa saya ke sini ya gitu. Tiba-tiba stand up di London. Siapa yang nyangka? Ada nggak nih yang paling berkesan nggak dari yang kayak selama Go Internasional itu, yang kayak bikin culture shock gitu loh sebagai stand up comedian? Pasti kan ada perbedaan kan? Sebenarnya menarik malah. Jadi saya punya materi baru gitu karena ke London terutama. Jadi kan kalau kita tahu kan negara-negara di Eropa itu kan kebanyakan toiletnya tuh kan pakai tisu ya, kering gitu, toilet kering gitu, nggak ada yang basah-basah kayak di Asia atau di Indonesia lah. Jadi selama saya kalau nggak salah kan cuma sekali tampilnya, cuma 1 hari, cuma di sana tuh lumayan lama, seminggu lah, jadi banyak jalan-jalannya juga. Di situ saya kalau jalan-jalan ya harus ngalamin toilet kering lah, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan tisu. Tapi kebetulan di sana tuh pas lagi Idul Adha. Jadi saya sholat Id di sana sama Panji, sama teman-teman yang rombongan, sholat Id di KBRI London, rumah Duta Besar Indonesia di London. Jadi banyak kumpul orang Indonesia. Saya ke toilet di KBRI London. Jadi dia punya bilik-bilik toilet yang di luar, jadi bukan di dalam rumahnya. Jadi kita bisa pakai toiletnya. Di dalam toilet di KBRI di London, di sebelah WC-nya ada ember kecil, ada gayung. Saya langsung merasa ini saya di tanah air ini di Indonesia. Nggak nemuin ada gayung sama ada ember. Satu London keliling nggak akan ketemu tuh kayak gitu, pemandangan kayak gitu nggak akan ketemu. Cuma di rumah Duta Besar, betul. Apakah juga warna-warni? Biasanya kalau di Indonesia gitu kan, kayak embernya biru, gayungnya hijau. Iya, bener. Saya curiga tuh diimpor dari Indonesia sih. Iya, kalau nggak bingung juga ya nyarinya gimana ya. Dan harusnya sih bentuk love ya, karena itu khas Indonesia banget tuh, gayung bentuk love. Oh iya, bener. Atau yang kayak bekas tempat makan kayak fast food juga biasanya kan suka dijadiin buat gayung. Iya betul. Bahkan pas saya di situ saya langsung, ini saya di Indonesia nih, saya merasa tidak asing lagi. Merasa pulang. Iya, merasa pulang hanya melihat ember dan gayung. Luar biasa emang budaya kita. Iya sih benar. Ada ciri khasnya tersendiri, bahkan di toilet aja ada ciri khasnya sendiri. Betul. Nah nih Kak, kita mau nanya, kalau misalkan Kakak bukan sebagai seorang stand up comedian, bakal jadi pekerjaannya apa sih nih Kak saat ini? Waduh. Kebayang nggak nih? Gak tahu ya. Nggak, sama sekali nggak kebayang sih, karena waktu saya milih kuliah pun, saya kan kuliah jurusan HI, Hubungan Internasional gitu. Saya waktu milih dari SMA milih kuliah jurusan itu pun bukan karena pengen diplomasi atau apa, enggak, karena nggak mau ketemu hitungan aja, karena saya IPS kan. Terus kalau ekonomi kayaknya masih ketemu hitung-hitungan. Enggak, saya nggak mau ketemu hitungan. Jadi sependek itu gitu pemikirannya. Jadi kalau saya pikir saya kerja apa, nggak tahu sih. Cuma emang dari kuliah kayaknya saya tertarik di industri kreatif lah, di dunia kreatif kayaknya tertarik ke arah situ. Jadi sekarang saya di stand up, saya ngerjain di luar stand up pun kadang ada ngerjain nulis atau ada main film atau main series. Jadi ternyata saya masih nyerempet dunia kreatif juga gitu yang saya senengin waktu itu, walaupun nggak tahu dalam bentuk apa, ternyata bentuknya kayak gini di dunia komedi ternyata. Nah, kalau Kak Gilang sendiri tuh pengennya tuh dikenal sebagai apa sih Kak? Artis kah? Stand up comedian kah? Sebenarnya lebih seneng dibilang stand up comedian sih, walaupun itu agak bikin apa ya, kalau pengalaman sehari-hari tuh bikin canggung obrolan aja gitu kalau misalnya kayak pulang
pulang naik taksi dari bandara gitu kalau habis kerja, terus supir taksi suka basa-basi nanya kan kayak, kerjanya apa mas? Gitu, aduh, suka bingung tuh. Kalau ngaku stand up, berarti Harus kan soalnya stand dia, up. enggak, kalau dia nanya itu berarti kan nggak kenal dong, nggak kenal saya dong, makanya dia nanya. Betul, betul. Iya. Kalau saya bilang stand up comedian, dia kayak, yang mana ya? Angkatannya si B ya? Atau angkatan Kemal ya? Pasti dia nyebut yang dia tahu. Sama Radit ya gitu. Tapi kalau saya nggak ngaku, saya bingung apa. Nanti ditanya lain gitu. Makanya saya kadang bilang, ya wartawan gitu. Atau apalah penulis. Pokoknya yang semoga nggak usah ditanya macam-macam lagi gitu. Karena jadi, kecuali kalau dia kenal kan udah enak dari awal. Mas Gilang apa, terus ngobrol ya udah enak. Kalau dia nggak kenal itu tuh yang jadi bingung jawabnya. Tapi saya lebih senang dikenal sebagai stand up comedian sih. Saya juga selalu bilang saya stand up comedian karena emang core-nya dari situ. Pernah nggak nih kakak kayak menyebutkan title pekerjaan kakak itu stand up comedian, langsung suruh, coba dong stand up comedy sekarang gitu? Sebenarnya justru bukan kalau bukan kalau nyebut ya, justru di kalangan orang-orang atau teman-teman yang sudah tahu justru kerjaan saya apa gitu. Jadi kayak kalau teman deket sih pasti enggak ya, karena teman deket tahu lah gitu. Udah deket banget. Yang enggak begitu deket atau misalnya teman-temannya nyokap bokap gitu yang suka, ini anak dong stand up aduh. Gitu. Enggak gitu kayak. Terus kadang-kadang bercanda gitu kayak kalau nggak dibayar nggak mau gitu. Biasalah harus basa-basi. Iya sih, jadi kayak mentang-mentang title stand up comedian harus kayak always ready kan nggak juga ya. Nah itu tuh, entah kenapa jadi kayak gitu image-nya. Dan itu kan salah satu, kalau bikin materi stand up itu kan selain dari lingkungan sehari-hari itu dari keresahan intinya. Itu pun pernah saya jadikan materi tuh, soal kemana-mana pasti disuruh stand up dong gitu. Itu pun jadi keresahan saya yang malah jadi materi juga. Itulah enaknya jadi komedian atau jadi stand up komedian, apa aja tuh bisa jadi materi gitu. Dan mau didengerin orang. Iya benar. Wow, berat juga ya jadi stand up comedy ya, mentalinya ya. Lumayan. Nah nih Kak, mau nanya, selama masa pandemi gini di rumah aja nih, ada kegiatan-kegiatan baru yang kakak lakuin nggak sih? Kayak mungkin nemu hobi baru, atau misalkan jadi suka masak atau gimana? Iya. Sebenarnya lebih ke menemukan kembali hobi lama, salah satunya sepeda. Sebenarnya saya udah punya dan sedang bersepeda tuh dari 2011 kali 2012. Dari kecil lah tentu kita suka main sepeda, cuma pas punya sepeda lagi tuh beli sendiri tuh 2012-an lah. Itu intens tuh berapa tahun. Terus sempat lama enggak. Terus kemarin kan sempat akhir tahun 2020 kan mulai rame lagi tuh kan orang bersepeda segala macam karena terbatasi kalau mau olahraga yang lain. Akhirnya jadi sekarang jadi intens lagi nih, bersepeda lagi gitu, jadi ngulik lagi kayak gitu. Jadi hobi lama yang ketemu lagi sekarang. Sama paling jadi lebih sering ini sih karena kerjaan yang stand up yang off air gitu yang beneran di panggung dan penonton banyak kan udah nggak ada lagi kan, udah hampir nggak pernah lagi. Jadi banyak tetap berkomedi tapi diarahkan ke bentuk lain, media lain, kayak bikin video-video pendek di sosmed, di Instagram kayak gitu-gitu sih. Jadi ngulik juga tuh. Bikin video atau materi stand up yang udah ada dibentukin dalam video itu sih, jadi banyak ngulik ke digitalnya. Saat ini kakak tuh ada project apa nggak sih nih biar teman-teman Pintu juga pada tahu nih, aduh Kak Gilang kemana ya? Sekarang sih paling nggak ada yang yang project besar banget, cuma paling yang masih reguler tuh bareng sama teman-teman, ada Uus sama Boris di YouTube-nya Uus, masih ada program reguler, sama di tempatnya Bang Abdel Ahrian tuh juga lagi ada proyekan di YouTube-nya bareng, kayak gitu-gitu aja paling sih. Belum ada yang proyek besar lagi. Berarti teman-teman Pintu masih tetap bisa ngeliat Kak Gilang ya? Ada lah. Khawatir. Nah, mau nanya nih Kak, aku suka lihat nih kakak suka review mainan nih di YouTube. Ada dari kayak Hot Wheels, superhero, action figure gitu. Mau nanya nih Kak, berapa harga mainan yang kakak termahal kakak pernah beli nih? Ada nggak nih Kak? Termahal sebenarnya saya udah agak lama juga nggak beli lagi ya. Jadi nggak sesering dulu lah. Sekarang udah mulai sadar diri dan mengurangi ya, nggak banyak jajan mainan. Kayaknya paling mahal itu
kayaknya sekitar 3 jutaan lah kayaknya. 3 atau 4 jutaan itu udah paling mahal tuh. Untuk satu mainan. Itu apa, action figure kah atau kayak mobil-mobilan atau? Action figure segini lah gitu. Agak besar. Ya, kayak Barbie lah. Kalau mainan cewek kayak Barbie lah. Barbie juga mahal, benar. Oh iya benar, Barbie juga mahal banget sekarang. Barbie juga mahal, tidak murah. Yeah. Nah, punya hobi ini kan Kak, kita harus kayak merogoh kocek nih. Betul. Kakak penasaran nih, gimana sih caranya Kakak menyisihkan uang supaya bisa tetap melakukan hobi Kakak gitu, yang kayak kalau Kakak kan review mainan, berarti harus beli. Ya. Sebenarnya kalau pas dulu tuh saya agak salahnya adalah tidak fokus. Jadi maksudnya segala macam tuh kayak tadi dibilang kan, saya Hot Wheels iya, Lego iya, action figure iya, Marvel iya, DC iya, anime yang kayak Doraemon iya, itu tuh. Wow. yang salah saya di awal tuh itu tuh. Jadi nggak fokus, karena teman-teman tuh kolektor lain banyak yang ya fokus aja, misalnya dia suka Toy Story, dia Toy Story aja udah, nggak akan melenceng ke yang lain, walaupun bentuknya macam-macam. Kalau Lego ada Toy Story ya dibeli juga, tapi Toy Story gitu. Nah, jadi salah saya adalah yang saya sadari ini tidak fokus sehingga terlalu melebar. Jadi duit yang disisihin ada tentu, ini untuk beli hobi gitu, ini untuk beli hobi. Tapi jadinya malah kok kayaknya banyakan ke hobi ya gitu. Malah kok ke hobi semua nih. Kayak gitu. Jadi pas dari situlah mulai udah berapa tahun terakhir sih. Jadi benar-benar dijaga dan nggak sesering dulu lagi. Benar-benar kalau ini pengen banget nggak nih gitu. Atau cuma pengen sesaat doang. Karena kadang habis tadinya nggak ada niat beli nih. Terus kita nonton waktu itu di bioskop ya, Marvel gitu misalkan. Nonton Marvel, bagus juga nih Iron Man kostum yang baru. Beli ya gitu pas habis nonton. Padahal sebelumnya nggak ada niat mau beli, cuma karena film tuh jadi beli gitu. Kalau sekarang benar-benar dipikirin. Gitu ya? Sekarang benar-benar dipikirin. Nah, mau nanya nih Kak, kalau Kakak udah nabung nih buat beli action figure dan lain-lain nih untuk hobi. Nah, Kakak juga ada investasi nggak nih Kak? Untuk kayak lumayan kan kalau profitnya investasi bisa beli buat Hot Wheels. Tetap ya, mau invest juga tujuannya beli buat hobi ya. Iya dong. Sebenarnya baru mulai itu ada pertama kali mulai itu reksadana itu 2015 kali atau 2014 lah. Baru mulai nabung yang di luar, naruh uang doang di bank gitu ya, masukin ke reksadana baru belajar. Sebenarnya agak nyesel juga nggak tahu dari awal sih gitu. Misal dari awal banget berkarir 2012 gitu udah tahu soal instrumen investasi, kayaknya lebih mantep gitu kalau dipikir sekarang. Cuma emang baru mulainya itu 2015 pertama kali reksadana. Nah, terus ada investasi apa aja nih Kak? Itu kan pertama kali mulai dengan reksadana. Saat ini tuh Kakak investasi di mana aja nih, kalau kita boleh tahu? Sekarang seperti banyak investor angkatan corona ya, karena banyak di rumah kan, jadi belajar macam-macam kan. Banyak banget yang baru mulai. Dan nggak apa-apa juga kan baru mulai sekarang. Selain reksadana dikencengin lagi, terus nyobain saham juga. Sama yang paling terakhir nyobain kripto. Itu yang sempat rame itu kan berapa bulan lalu, baca-baca juga nih, ini apa sih gitu sebenarnya. Sebenarnya dengarnya udah dari dulu sih soal kripto, kayaknya udah lama banget kayaknya deh udah dengar, cuma mungkin belum semudah sekarang dulu cara-caranya atau sumber pengetahuannya nggak sebanyak sekarang ya, jadi baru coba-cobanya ya sekarang. Iya benar-benar. Soalnya kalau zaman dulu tuh masih agak susah sih untuk kita kayak tahu gimana, terus kayak belinya gimana, investasinya gimana. Terus masih kayak ngawang aja gitu, apa sih kripto nih? Apa koin? Apaan kok koin? Sayup-sayup doang. Bener. Koin gimana maksudnya, kok ada koin terus gimana? Iya. Banyak juga kan yang dulu bingung tuh apa bedanya sih kripto sama Bitcoin. Mereka kira itu kayak hal yang beda gitu kan. Iya, dikira semua kripto tuh Bitcoin dulu ya. Iya, Bitcoin aja, adanya Bitcoin satu udah. Yang lainnya kayak apaan itu nggak tahu. Iya, nah, iya.
Bagi teman Pintu juga mungkin banyak yang belum tahu, Kak Gilang itu juga merupakan seorang user Pintu. Nah, kita mau nanya nih, pengalaman Kak Gilang saat terjun ke dunia cryptocurrency itu gimana sih, Kak? Pertama kali tuh langsung pakai Pintu waktu itu, terus pertama karena paling gampang aja dilihat gitu, apa namanya, user interface-nya paling enak dilihat dan paling gampang dipelajarin. Nah, habis itu baru sambil baca-baca lagi di luar, di apa artikel-artikel yang lain tuh kayak ini apa sih gitu, ini belinya gimana sih? Paling pengalamannya awal-awal cuma cari yang masih masih nyari yang populer lah, koin-koin populer. eh Terus yang ngeliat grafiknya yang kira-kira selama ini paling oke, terus ya udah deh mulai belinya kayak 200.000 dulu, 300.000 seuang apa ya, uang kalau saya pelajarin uang uang belajar lah gitu, uang 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 belajar. Kalaupun amit-amit uangnya rugi semua pun nggak apa-apa gitu, masih ikhlas lepasnya. Uang Ya jadi dingin, ya uang segitu. dingin. Jadi yang 200 coba aja 300. Nah, kalau ngeliat naik itu kan seneng tuh kayak oh iya ini sih. Kayak gitu sih. Jadi Hot coba-coba Wheels, dikit-dikit Hot dikit. Wheels. Action figure, Marvel. Itu kan pakai itu ya. Hari ini udah naik berapa? Udah naik 2 Hot Wheels lah kira-kira gitu kayak. Udah naik 4 Hot Oh Wheels. iya itu gampang, bener-bener. Jadi Gampang satuan, dihitungnya bisa jadi jadinya. satuan. Betul. Nih kayak beli rodanya dulu, beli ini dulu. Iya bener. Kita baru digabung. Nah nih Kak, saat pertama kali terjun ke cryptocurrency, Kakak tuh dapat kayak nasihat atau belajar tentang cryptocurrency itu dari mana sih Kak? Pertama tentu dari internet ya, baca artikel-artikel, terus lihat kalau kadang-kadang di Twitter tuh suka ada orang yang jelasin tuh, bikin thread di Twitter soal kripto tuh apa. Terus podcast juga dengerin tuh, podcast tentang eh, investasi secara umum gitu, semua tentang macam-macam reksadana kayak tadi itu semua, plus tentang kriptonya juga, belajar di podcast tuh kan kayaknya lebih enak dijelasin pakai audio gitu karena tinggal dengerin aja. Paling dari tadi kayak gitu sih, belajar dikit-dikitnya ya, lumayan lah, paling nggak lumayan ada yang dimengerti gitu, nggak ngasal-ngasal amat belinya. Betul. Setidaknya ada pengetahuan dasarnya dulu lah ya. Ya. Kita mau nanya nih Kak, ada nggak nasihat finansial terbaik yang Kakak pernah dengar? Boleh di-share ke kita supaya kita kayak belajar lagi nih. Kayaknya ada 2 sih yang saya keinget. Yang pertama tuh, ini saya juga agak lupa persisnya, pokoknya tabungan dan duit sehari-hari itu kayak kapal sama kapal laut sama ininya, layarnya. Jadi misalnya kapalnya tuh duit kita, layar tuh tabungannya. Jadi harus harus seimbang gitu dua-duanya. Jangan sampai kapalnya kecil, duit kita dikit, tapi kita nabung mulu, layarnya gede banget. Tapi kapalnya kecil, akhirnya kan nggak seimbang juga, kapalnya kegedean tabungan, tapi duit sehari-hari nggak ada gitu kasarnya. Atau kebalik gitu, kapalnya gede, tapi layarnya kecil, nggak bisa gerak kemana-mana juga kapalnya. Jadi eh, keseimbangan antara investasi dan uang yang sehari-hari gitu, jangan sampai fokusnya di nabung tapi sehari-hari makan susah, makan minta sama temen, kayak kan aneh gitu jadinya kalau duit sehari-hari nggak ada tapi nabung mulu. Jadi keseimbangan itu sih. Sama eh, tentang mulai investasi gitu. Ada yang bilang kan pohon yang paling baik itu ditanam 100 tahun lalu. Ada 2 momen saat nanam pohon terbaik gitu. Yang pertama 100 tahun lalu, yang kedua sekarang gitu. Sama kayak investasi. Emang yang paling baik mungkin harusnya 10 tahun lalu kita mulai invest. Tapi yang momen terbaik kedua ya sekarang mulainya. Jadi nggak ada kata terlambat sih menurut saya. Mau dibilang, kan banyak yang bilang tuh ini paling investor-investor itu angkatan corona, angkatan pandemi, baru baru sekarang investnya. Nggak apa-apa juga sih, daripada nggak pernah belajar sama sekali kan, ya ada bagusnya orang-orang jadi belajar baru tentang, ya mungkin tentang saham, tentang kripto, tentang reksadana, tentang investasi lah pada umumnya. Kenapa enggak gitu, baru belajar sekarang. Ya benar, berarti salah satu sisi positifnya ya pandemi bikin kita belajar lebih melek soal finansial sih. Benar. Karena orang kan gak ada yang tahu saat masa ini, ternyata penting banget nih namanya investasi dan Iya, lain-lain. iya makanya
Yang kalau dengar yang orang udah pada punya saham, udah pernah punya investasi dari lama kan, pas corona mungkin mereka pada jatuh, tapi kan lama-lama naik lagi terus kayak, tahu gitu dari dulu ya pada tahu Iya betul. nanem kayak gituan, naruh duit di tempat Nanam investasi yang pohon. bener. Nanam pohonnya tahu gitu dari dulu, udah keburu panas ini nggak ada pohonnya. Musim gugur. Nah nih Kak, ngobrol-ngobrol dengan Kak Gilang. Ya. Kita main games yuk Kak. Jadi Oke. aku akan memberikan kata. Mm-mm. Setiap kata yang aku kasih, kakak membuat menjadi satu kalimat. Tapi itu semua harus berhubungan dan menjadi sebuah cerita. Oh, harus nyambung ya, oke. Iya. Contohnya misalkan aku kasih kata cerah, terus aku bikin kalimat. Hari ini langit sangat cerah. Terus aku kasih kata baru. Oh, aku bangun pagi dan merasa hari baru. Oh ya. Udah cerita ya. Oke. Siap? Oke, siap. Kata pertama, gemas. Aku hari ini melihat grafik kripto, aku jadi gemas liatnya. Kedua, biru. Kapan birunya ya? Dari kemarin merah terus. Bukannya hijau ya? Oh, hijau ya? Oh ya, hijau. Iya. Biru warna baru. Ya, adalah biru lah itu. Mudah. Pantesan merah, ternyata aplikasi yang dipakai sulit. Pakai pintu yang mudah. Wah, mantap. Wow. Kerasa nggak? Agus, mantap. Jilatnya kerasa nggak? Berasa banget mudahnya. Keempat, cinta. Aku emang cinta banget sama kripto. Kalau lagi naik. Ada kalaunya. Keenam, foto. Ini kalau grafiknya lagi bagus, pasti aku foto dan aku share. Tapi kalau lagi jelek, diam-diam aja buat sendiri. Buat kenangan. Ketujuh, teknologi. Kalau nggak karena teknologi, kayaknya nggak akan kepikiran naruh duit di instrumen kayak begini. Kedelapan, bahagia. Aku bahagia sekali nih melihat grafik hari ini sudah ke angka 3 action figure. 3, oh iya benar. Dan action figure. Ke-9, cuan, favorit semuanya. Oke. Karena sudah cuan, aku belanja lagi. Boleh ditanya dong Kak, judulnya jadi ceritanya tuh apa ya? Judulnya tujuan investasiku adalah finance. Intinya itu ya, Iya, karena kan katanya gitu kan, kalau investasi yang penting tujuannya tuh kan apa katanya. Sebelum mulai tujuannya itu untuk apa? Ya itu mungkin untuk beli hobi ya nggak apa-apa kan. Betul. Yang penting ada motivasinya sih, jadi iya, semangat. Benar. Nah nih Kak, sebelum kita menutup podcast kita, biasanya di Popin Podcast Pintu, setiap yang hadir itu harus sharing quote favorit atau favorit quote of the day. Nah, kalau Kak Gilang apa nih? Quote favorit saya dapat dari film yang menurut saya film terbaik yang pernah saya tonton, yaitu Three Idiots, film India. Quotes-nya adalah, pursue excellence and success will follow. Jadi apapun yang dikerjain, jangan ngincer suksesnya dulu, duitnya dulu. Ini gimana caranya bisa sukses di sini, duitnya gimana ya? Tapi incarlah perfectionnya, dibagusin aja dulu yang kita kerjain. Nanti sukses, duit, segala macam akan ngikutin. Kayak gitu sih. Wow, bagus banget sih. Nice. Nah, nih Kak, terima kasih ya atas kehadirannya di Popin. Iya, sama-sama. Sayang sekali harus lewat Zoom. Iya. Kalau pandemi ini kita. Iya, makanya. Sehat selalu juga semuanya. Gitu. Terima kasih banyak Kak. Semoga sukses semua selalu karir-karirnya, rencananya. Terima kasih. Amin. Dan kita akan kembali lagi dengan tamu-tamu yang gak akan kalah serunya. Jangan lupa untuk dengarkan podcast kita di Popin, Podcast Pintu. Like, subscribe, dan komen. Share juga ke teman-teman kalian. Semoga kalian terhibur. Thank you for watching and listening. Bye!